Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok STM32. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Nathaniel Faustin, Ferdian Julianto, Martin Hiskia, serta Hanfei Savero. Jadi pada saat ini saya Nathaniel Faustin akan akan mendemokan program pada example 9-10. Oke, jadi secara singkat program ini bekerja dengan bertujuan untuk memberikan nilai 1 pada port 2.3, port 2 bit 3. Port 2 dapat dilihat di bagian sini, nilai dari bitnya. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan nilai high, nilai 1 pada port 2.3 selama 5 milisecond. Dan untuk mendapatkan 5 milisecond ini digunakan timer. Perhitungannya dapat dilihat pada slide, dan dari perhitungan tersebut didapati bahwa kita harus mengisi TL 0 dan TH EE dalam heksadesimal. Jadi jumlah timernya nanti adalah EE00H. Begitu. Jadi di sini kita pertama melakukan clear pada P2.3-nya. Setelah itu kita mengaktifkan mode pada timer, yaitu mode 1. Setelah itu kita mengisi TL-nya, mengisi TH, lalu kita melakukan set P2.3-nya. Lalu set BTR 0 ini adalah melakukan aktivasi dari timer tersebut. Setelah itu masuk ke label again, dan label ini itu dia bakal ngeloop terus-terusan di sana sampai terdapat overflow pada timer. Overflow ini didapati saat timernya ini udah melebihi FFFF. Seperti itu. Selanjutnya kita melakukan clear timernya, lalu kita clear P2.3-nya juga. Jadi saat didemokan, kira-kira hasilnya seperti ini. Dia akan menunggu di sini sampai 5 milisecond. Dapat dilihat bahwa P2 bit 3-nya telah berubah nilainya menjadi 1. Lalu timer mulai aktif. Dapat dilihat di sini timernya. Overflow bakal timbul saat nilai mereka FFFF. Setelah itu, dia akan keluar dari label again ini. Sorry, maksudnya keluar dari instruksi ini. Dan jika dipercepat, 1 milisecond, 2 milisecond, 3. Dan pada 4 milisecond, kurang lebih 5 milisecond, tepatnya 4 milisecond 569 mikrosecond, programnya berhenti. Programnya berhenti berarti dia sudah keluar dari sini dan sampai di sini. Di bagian clear P2.3. Dan sekarang P2.3-nya sudah bernilai 0 dan bukan 1 lagi. Ya, sekian. Oke, nama saya Martin. Saya akan menjelaskan program dari nomor 9/11. Nah, di sini tujuan programnya itu untuk membuat sebuah square wave dengan frekuensi sebesar 2 kHz. Nah, dari sini di programnya pertama akan mengeset mode timernya menjadi hashtag 10 atau dalam binar 00100000 atau mode 1. Kemudian akan di set TL1 tanda pagar 1H, TH1 juga di set, lalu akan mulai timernya. Nah, jika dijalankan akan menghasilkan sinyal seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat sinyalnya masih di P1 port 5, di port 1 bit 5 bisa dilihat bahwa sinyalnya masih belum ada karena masih memproses atau menunggu perhitungan timer dari timer 1. Nah, setelah selesai timernya maka sinyal akan dikomplement. Jadi sinyalnya akan berbentuk kotak-kotak atau square wave. Jadi pada waktu
saat dihitung timer, setelah selesai, maka sinyal akan dikomplement sehingga menghasilkan sinyal kotak-kotak seperti ini. Ya, teman-teman, nama saya Ferdian Suyanto akan mempresentasikan demo yang 9.18. Jadi di sini kita ada contoh soal. Dia mengasumsikan jadi ada input berupa clock pulse di pin T1. Terus kita disuruh bikin program counter 1 dan dia berada di mode 2. Jadi di mana program ini hasilnya itu dia sebenarnya adalah menampilkan jumlah pulse-nya. Jadi kita udah berapa kali pulse, udah berapa kali kasih input pulse, dan akan ditampilkan di P2. Jadi ya di sini kalau misalnya kita lihat penjelasannya sedikit, di sini kita melihat ya kita menggunakan timer 1 kan. Habis itu kita lihat mode 2 kan. Jadi ini kayaknya kita langsung lihat programnya aja. Oke. Nah, ini kan mode 2 counter 1 ya. Di sini kita define T-mode-nya. T-mode itu sebuah register yang mengatur kerja timer dengan 0110 0000 biner kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di presentasinya, nah di sini dilihat ya, karena kita menggunakan counter 1, maka C-nya itu di bit kedua sini 0 kan. Dan kalau di gate ini kan dia menentukan bit eksternal atau tidak. Habis itu karena kita menggunakan mode 2, bisa dilihat di tabel, yaitu ya kita jadinya di M1 M0 ya ini 10 ya kan. Makanya jadinya dari timer 1 ini 0110. Terus karena kita nggak menggunakan timer 0, maka semuanya di sini 0. Ya. Terus kalau misalnya kita lihat programnya lagi, di sini kita mendefine TH-nya 0 ya, mendefine TH satunya 0. Jadi ya di sini kalau misalnya kita lihat di diagram tadi yang pertama, di sini kan kita disuruh minta pin TI ya, maksudnya inputnya itu melalui pin TI. Dimana di sini pin TI-nya ini kita masukkan dengan port 3 di bit kelima. Oleh karena itu di sini kita kasih komen set B P3.5, dimana maksudnya itu adalah ya dia akan melakukan fungsinya saat dia impuls gitu. Jadi mati, saat dari mati nyala gitu. Nah, terus kalau misalnya selanjutnya di sini kan kita lihat ya set B TR1. Ini itu sebenarnya dia merupakan Ticon register, dimana Ticon register ini dia mungkin kita lihat tabelnya. Kalau TR1 itu dia sebenarnya maksudkan ada timer 1 run. Di sini bisa dilihat ya. Ini sebenarnya ada 8 kalau tidak salah. Cuman di sini ini adalah 4 yang paling sering dipakai. Itu ya kalau misalnya TF1 kita timer 1-nya overflow. Jadi kalau TR1 timer 1 run, dan kalau TF0 sama TR0 yang ini. Nah, di sini kita kan belum nyalain timernya nih. Kita mesti nyalain counter ya kan. Makanya di sini kita set B TR1. Setelah kita udah set B TR1, maka programnya akan jalan. Dan kita akan melihat sebenarnya program ini kan tadi kan kita diminta untuk memindahkan nilai TL1 ke P2 kan. Di sini kita menggunakan register indirect, dimana ya ini kan kita pindahin TL1 ya ke A, habis itu pindahin A ke P2, jadi sama aja kan. Nah, di sini kita ada cek itu udah overflow atau belum. Makanya kalau misalnya belum overflow ya dia akan melakukan fungsi ini terus menerus, fungsi move ATL1 sama move P2A. Habis itu ya kita lihat jalanin aja nih ya. Oke. Di sini bisa dilihat ya, saat pertama kali ya dia ngikutin nilai TL0 ya. Ini kan TL0 kan 0 kan. Nah, maka P2-nya juga 0 di sini. Makanya di sini semuanya nyala. Nah, kalau misalnya kita matiin, terus kita nyalain lagi, bisa dilihat di sini TL1 ya berubah jadi 1, dan di sini di P2-nya juga sama, 01. Maka port 2 bit 0-nya akan mati, sedangkan yang lainnya menyala, karena yang satunya cuma di port 2 bit 0. Nah, kalau kita nyalain, dia akan geser.
ke port 2 bit 1. Ya, betul ya. Bisa dilihat di sini kan port 2 bit 1. Karena sesuai dengan ininya, TL1. Dan di sini angka binernya, yaitu angka satunya cuma terdapat di bit 1. Makanya yang mati cuma port 2 bit 1. Kalau misalnya kita kasih impuls lagi, kasih input impuls, maka dia akan menghitung menjadi 3 kan. Nah, dan di sini yang mati adalah port 2 bit 0 sama port 2 bit 1. Karena ya sesuai angka binernya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatian, kalau misalnya kita nggak jadi impuls, dia ya nggak menghitung sebagai counter gitu kan. Dia hanya mencacah saat kita misalnya melakukan impuls. Nah, dia akan berubah menjadi 4. Ya, bisa dilihat di sini 100 04 ya, 04. Maka ya di sini nyalanya 1. Oke. Dan ya itu aja sih sebenarnya inti programnya. Dia akan terus menjalankan program ini. Jadi kalau misal sampai dia overflow, saat misalnya udah overflow, udah full nih semua nih udah overflow, dia akan loncat ke program selanjutnya, yaitu adalah ini kan, dia akan clear tier 1. Kan ya ini kan kayak yang tadi di T-mode sama T-con ya. Ini T-con sih. Yaitu adalah ya kalau misalnya kita clear tier 1, dia akan stop gitu. Dan di sini kita clear tier 1 supaya biar inputnya balik lagi kayak awal, yaitu kita membuat TFN 0. Nah, program ini dia akan terus menjalankan lagi. Jadi kalau misalnya kita udah mati, udah semua nih udah overflow, dia akan menjalankan lagi programnya dari awal. Jadi kalau misalnya kita tungguin nih sampai overflow, jadi ya ini kita bakal kasih input nih. Kalau teman-teman bisa lihat ya polanya ya di kanan ya. Karena ini kita cepat, maka kita pakainya yang run program, bukan yang animate program. Makanya nggak kelihatan perubahan di sini. Jadi ya ini polanya. Nah ya, ya begitu sih. Paling ya nanti saat udah mau overflow, dia akan balik normal. Nanti harusnya kondisinya saat dia udah mau overflow ini semuanya hampir mati. Ya, kita lihat. Iya, sedikit lagi. Ya itu aja deh. Pokoknya intinya kalau saat ini nih, saat dia udah mau selesai, dia akan balik ke kondisi awal. Ya, mungkin itu aja, sekian dari kami. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.